Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, dan kamulah yang menjaga harta. Telah mati para penyimpan harta dan tersisalah para pemilik ilmu. Walau mereka telah tiada, pribadi mereka tetap ada pada hati manusia. Ali bin Abi Thalib. Disahkan Ali bin Abi Thalib berdialog dengan kaum Khawarij sebagai berikut. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa dirinya diibaratkan sebagai kota ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Mendengar pernyataan yang demikian, sekelompok kaum Khawarij tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya apa benar Ali bin Abi Thalib cukup pandai sehingga dia mendapat julukan gerbang ilmu dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian berkumpullah 10 orang dari kaum Khawarij. Kemudian mereka bermusyawarah untuk menguji kebenaran pernyataan Rasulullah SAW tersebut. Seorang di antara mereka berkata, "Mari sekarang kita tanyakan pada Ali tentang suatu masalah saja. Bagaimana jawaban Ali tentang masalah itu? Kita bisa menilai beberapa jauh kepandaiannya. Bagaimana? Apakah kalian setuju?" "Setuju," jawab mereka serentak. "Tetapi sebaiknya kita bertanya secara bergiliran saja. Saran yang lain. Dengan begitu kita dapat mencari kelemahan Ali. Namun bila jawaban Ali nanti selalu berbeda-beda, barulah kita percaya bahwa memang Ali adalah orang yang cerdas." "Baik juga saranmu itu. Mari kita laksanakan," sahut yang lainnya. Hari yang telah ditentukan telah tiba. Orang pertama datang menemui Ali lantas bertanya, "Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" "Tentu saja lebih utama ilmu," jawab Ali dengan tegas. "Ilmu adalah warisan para nabi dan rasul, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir'aun, Namrud dan lain-lainnya." Ali menerangkan. Setelah mendengar jawaban Ali yang demikian, orang itu kemudian mohon diri. Tak lama kemudian datang orang kedua dan bertanya kepada Ali dengan pertanyaan yang sama. "Manakah yang lebih utama, ilmu atau harta?" "Lebih utama ilmu dibandingkan harta," jawab Ali. "Mengapa?" "Karena ilmu akan menjaga dirimu, sementara harta malah sebaliknya, engkau harus menjaganya." Orang kedua itu pun pergi setelah mendengar jawaban Ali seperti itu. Orang ketiga pun datang menyusul dan bertanya seperti orang sebelumnya, "Bagaimana pendapat Tuan bila ilmu dibandingkan dengan harta?"
Ali kemudian menjawab bahwa harta lebih rendah dibandingkan dengan ilmu. "Mengapa bisa demikian, Tuan?" tanya orang itu penasaran. "Sebab orang yang mempunyai banyak harta akan mempunyai banyak musuh. Sedangkan orang yang kaya ilmu akan banyak orang yang menyayanginya dan hormat kepadanya." Setelah orang itu pergi, tak lama kemudian orang keempat pun datang dan menanyakan permasalahan yang sama. Setelah mendengar pertanyaan yang diajukan oleh orang itu, Ali pun kemudian menjawab, "Ya, jelas-jelas lebih utama ilmu." "Apa yang menyebabkan demikian?" tanya orang itu mendesak. "Karena bila engkau pergunakan harta," jawab Ali, "jelas-jelas harta akan semakin berkurang. Namun bila ilmu yang engkau pergunakan, maka akan semakin bertambah banyak." Orang kelima kemudian datang setelah kepergian orang keempat dari hadapan Ali. Ketika menjawab pertanyaan orang ini, Ali pun menerangkan jika pemilik harta ada yang menyebutnya pelit, sedangkan pemilik ilmu akan dihargai dan disegani. Orang keenam lalu menjumpai Ali dengan pertanyaan yang sama pula. Namun tetap saja Ali mengemukakan alasan yang berbeda. Jawaban Ali tersebut ialah, harta akan selalu dijaga dari kejahatan, sedangkan ilmu tidak usah dijaga dari kejahatan. Lagi pula ilmu akan menjagamu. Dengan pertanyaan yang sama, orang ketujuh datang kepada Ali. Pertanyaan itu kemudian dijawab Ali. Pemilik ilmu akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, sementara pemilik harta akan dihisab oleh Allah kelak. Kemudian ke-10 orang itu berkumpul lagi. Mereka yang sudah bertanya kepada Ali mengutarakan jawaban yang diberikan Ali. Mereka tak menduga setelah mendengar setiap jawaban, ternyata alasan yang diberikan Ali selalu berbeda. Sekarang tinggal 3 orang yang belum melaksanakan tugasnya. Mereka yakin bahwa 3 orang itu akan bisa mencari celah kelemahan Ali, sebab ketiga orang itu dianggap yang paling pandai di antara mereka. Orang ke-8 menghadap Ali lantas bertanya, "Antara ilmu dan harta, manakah yang lebih utama, wahai Ali?" "Tentunya lebih utama dan lebih penting ilmu," jawab Ali. "Kenapa begitu?" tanyanya lagi. Dalam waktu yang lama, kata Ali menerangkan, harta akan habis, sedangkan ilmu malah sebaliknya, ilmu tidak akan habis. Orang ke-9 datang dengan pertanyaan yang sama. Lalu Ali menjawab, seseorang yang banyak harta akan dijunjung tinggi hanya karena hartanya, sedangkan orang yang kaya ilmu dianggap intelektual. Sampailah giliran orang yang terakhir, dia pun bertanya pada Ali hal yang sama. Ali menjawab, harta akan membuatmu tidak tenang, dengan kata lain akan menggeraskan hatimu. Tetapi ilmu sebaliknya
akan menyinari hatimu hingga hatimu akan menjadi terang dan tentram karenanya. Ali pun kemudian menyadari bahwa dirinya telah diuji oleh orang-orang itu, sehingga dia berkata, andai kata engkau datangkan semua orang untuk bertanya, insya Allah akan aku jawab dengan jawaban yang berbeda-beda pula selagi aku masih hidup. Ke-10, orang itu akhirnya menyerah. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas adalah benar adanya, dan Ali memang pantas mendapat julukan gerbang ilmu. Ilmu sudah seharusnya diperlakukan lebih tinggi dibandingkan dengan harta, karena kedudukan ilmu memang lebih tinggi dan bermanfaat dibandingkan dengan harta. Jadikanlah harta sebagai alat untuk mencari ilmu, dan janganlah menjadikan ilmu sekedar untuk mencari harta. Tuhanmu sudah tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian memintanya. Allah berkata, mintalah maka kalian akan menerima, carilah maka kalian akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan untukmu, karena orang yang minta akan menerima, orang yang mencari akan mendapat, dan orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Walaupun kalian jahat, kalian tahu juga memberikan yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Tuhanmu, Dia lebih lagi akan memberikan yang baik kepada orang yang minta kepadanya. Seandainya seorang saudara atau saudari memerlukan pakaian dan tidak mempunyai cukup makanan untuk sehari-hari, apa gunanya kalian berkata kepadanya, selamat memakai pakaian yang hangat dan selamat makan, kalau kalian tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukannya untuk hidup? Begitulah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Ada orang suka memberi tapi bertambah kaya. Ada yang suka berhemat tapi bertambah miskin papa. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong juga. Taatlah kepada Tuhanmu dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu, maka perkebunanmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. Siapa tidak mau mendengar keluhan orang yang berkekurangan, dia tidak akan diperhatikan oleh Tuhannya bila dia sendiri minta pertolongan. Ikhlas adalah tidak menempatkan adanya balas budi dalam ingatan kalian. Mulakan segala sesuatu dengan kebaikan, karena dia akan berbuah kebaikan juga bagi diri kalian. Ketahuilah, karomah tertinggi yang diberikan Tuhan pada manusia di dunia adalah terlihat jarak yang jauh terhadap dunia itu sendiri, sehingga manusia melihat akhirat itu dekat.
lebih dekat daripada mata putih dan hitamnya itu sendiri. Tidak semua orang tergolong penduduk surga atau neraka. Ada orang Al-A'raf yang berada di tempat tertinggi antara surga dan neraka. Dia berkata kepada penduduk surga, "Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu." Dan kepada penduduk neraka dia berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu." Soal, siapakah orang di atas Al-A'raf itu? Jawab, yaitu mereka yang tidak menginginkan surga dan tidak tersentuh neraka, orang-orang yang hatinya telah ridho dan diridhoi oleh Allah. Merekalah yang berada di tempat tertinggi karena mereka selalu bersama dengan Tuhannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.